Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Sahabat MIS yang saya muliakan, bagaimana menyikapi beredarnya jadwal imsak di tengah masyarakat? Ada yang menilainya sebagai sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Sesungguhnya perbedaan waktu imsak, ada yang menilai bahwa imsak itu ketika azan dikumandangkan, artinya masuknya waktu imsak itu sama dengan masuknya waktu salat subuh, dan salat subuh itu ditandai dengan azan. Kalau demikian, pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada interval masa waktu sebelum masuknya waktu subuh atau azan. Berdasar pada riwayat hadis bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, kulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum, silahkan makan dan minum sampai mendengarkan azan ibnu ummi maktum. Ketika itu Bilal tidak azan seperti biasanya, yang azan adalah ibnu ummi maktum. Itu artinya bahwa imsak itu adalah masuknya waktu subuh atau ketika terdengarnya suara azan. Tapi beberapa pandangan yang lain juga menyebutkan sebagai bentuk kehati-hatian, maka imsak itu terjadi atau dihitung masanya beberapa saat sebelum masuknya waktu subuh. Ini juga didasari pada riwayat hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahhara falamma faraga min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Bahwa Zaid bin Thabit pernah sahur bersama Rasulullah, lalu kemudian ditanya, kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa lama jarak interval masa antara sahur dengan masuknya salat. Lalu kemudian Zaid bin Thabit berkata, qadra ma yaqra'u rajulu 50 ayah, kira-kira kalau orang membaca Al-Quran itu bisa sampai 50 ayat. Nah, 50 ayat inilah kemudian dijadikan sebagai hitungan jarak sebelum masuknya waktu subuh, itu sudah terhitung waktu imsak. Itu artinya sebagai bentuk kehati-hatian, maka pandangan ulama dan bahkan ini sebagai kesepakatan jumhur fuqaha menilai bahwa waktu imsak itu sesuatu yang baik. Sebab kalau yang menjadi ukuran imsak itu adalah adzan, maka boleh jadi ada beberapa daerah, komunitas tertentu yang sama sekali tidak mendengarkan azan, atau mungkin azannya agak lambat karena satu dan lain hal, sehingga bisa saja mengkhawatirkan waktu itu, maka interval jarak antara subuh dengan imsak itu kemudian dibuatkan satu jadwal. Sekalipun di masyarakat itu ada jadwal yang dikeluarkan misalnya oleh pemerintah, ada juga lembaga-lembaga lain, misalnya lembaga NU, lembaga Muhammadiyah, yang mungkin ada perbedaan interval masa waktu imsak dan waktu subuh itu. Yang pasti lembaga-lembaga ini yang sudah beredar jadwal imsaknya sebagai bentuk kehati-hatian, sebab tidak ada ulama yang menyatakan bahwa batal puasanya seseorang apabila dia sudah menahan diri sebelum masuk waktu sholat, tapi justru bisa membahayakan puasa kita saatnya kita sudah harus imsak, tapi kemudian kita masih asik dengan makan dan minum. Itulah sebabnya beberapa
ulama termasuk yang tergabung dalam Majma' al-Buhuth al-Islamiyah pernah menyampaikan bahwa min haqqil muslim as-saim ayyahtata li nafsi. Jadi haknya orang muslim yang berpuasa, dia perlu mawas diri, ya, ihtiyat. Bagaimana caranya? Yumsik anit ta'am qabla adhanil fajr bi fatrah. Bisa dia sudah imsak dari makanan dan minum sebelum azan subuh beberapa saat. Jadi tentu itu tidak boleh dikatakan sesuatu yang haram, sesuatu yang sesat, sesuatu yang bid'ah apabila orang itu sudah menjaga diri beberapa menit sebelum masuknya waktu fajar atau waktu salat subuh. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjaga diri kita dari berbagai hal yang bisa merusak puasa kita. Hadanallahu jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.